Aku mencuri kain, selendang salah satu bidadari kayangan yang sedang mandi di telaga. Jaka Tarub. Beginilah kisahku. Pada masa lalu hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub, yang tak lain adalah aku. Aku adalah seorang pemuda gagah yang memiliki kesaktian. Aku sering keluar masuk hutan untuk berburu di kawasan gunung. Suatu hari, aku sedang berburu di tengah hutan. Tapi selama seharian itu, aku belum menemukan buruan sama sekali. Lalu, aku pun masuk hutan semakin dalam untuk mencari buruanku. Saat di tengah hutan, aku mendengar sayup-sayup suara beberapa wanita sedang berbincang. Suara perempuan itu beradu dengan suara air yang gemericik. Karena penasaran, aku pun mencari sumber suara tersebut. Saat melihat apa yang terjadi, aku pun sangat terkejut. Ternyata ada sekelompok bidadari yang tengah mandi di telaga. Wajah para bidadari itu sangatlah cantik. Melihat bidadari-bidadari itu sedang mandi, aku pun timbul ide nakal. Dengan diam-diam aku mengambil salah satu selendang milik bidadari itu. Menjelang sore, para bidadari itu pun selesai mandi. Masing-masing dari mereka mengenakan selendang mereka kembali dan pulang menuju langit. Namun, ada satu bidadari yang tertinggal dan tidak ikut pulang karena dia kehilangan selendangnya. Bak malaikat penolong, aku pun lalu muncul berpura-pura ingin menolong. Bidadari itu bernama Nawang Wulan. Bidadari itu lalu bersedia ikut pulang ke rumahku karena hari sudah semakin gelap. Hingga akhirnya kami pun kemudian menikah. Dari pernikahan kami lahirlah seorang putri yang kami beri nama Nawangsi. Sebelum menikah, Nawang Wulan mengingatkan padaku agar jangan pernah menanyakan rahasia kebiasaan dirinya kelak setelah menjadi istri. Rahasia Nawang Wulan adalah ia selalu menanak nasi, menggunakan hanya sebutir beras dalam penanak nasi, tetapi selalu menghasilkan nasi yang banyak. Aku yang penasaran tidak menanyakan kepada Nawang Wulan, tetapi langsung membuka tutup penanak nasi. Aku pun terheran karena yang aku lihat hanya sebutir padi di dalam periuk. Akibat tindakanku, kesaktian Nawang Wulan pun hilang. Sejak itu, ia menanak nasi seperti wanita pada umumnya. Akibat hal itu pula, persediaan gabah di lumbung menjadi cepat habis. Sampai suatu ketika persediaan gabah tinggal sedikit, Nawang Wulan lalu menuju lumbung untuk mengambil gabah. Tak disangka, Nawang Wulan pun menemukan selendangnya, selendang yang aku curi dan yang aku sembunyikan selama ini. Mengetahui selendang yang selama ini hilang ternyata aku curi dan aku sembunyikan di dalam lumbung, Nawang Wulan sangat marah. Ia lalu menemuiku dan mengancam akan meninggalkanku. Aku yang mendengar itu, memohon untuk tidak kembali ke kahyangan dan meninggalkanku. Namun, tekad Nawang Wulan sudah bulat. Dia pun pergi memakai selendang yang selama ini aku curi dan kembali ke kahyangan.